Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma nas'aluka birrak wa an tuqarribana bi'amali birrik wa an taj'alana ma'al abrar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita kembali mengkaji dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Karena dengan keyakinan kita, dengan pantun-pantun para tetua kita, barang siapa yang tidak mengenal maka ia tidak akan mencintai. Dan barang siapa yang tidak mencintai, maka ia tidak akan pernah berusaha untuk mendekatkan diri kepada apa yang dicintainya. Dan siapakah yang lebih pantas untuk kita cintai di muka bumi ini setelah Allah Azza wa Jalla? Karena dialah kebaikan menjadi sempurna, dan karena dialah segala sesuatu terpenuhi. Maka dari itu, dari pertemuan kali ini kita akan mengkaji dari nama-nama Allah Azza wa Jalla Al-Bar, bahwasanya Allah yang maha baik. Tentunya kebaikan Allah Azza wa Jalla itu tidak terhingga jumlahnya dan tidak terkadarkan besar kadarnya, karena Allah Azza wa Jalla memiliki kebaikan yang secara umum dan memiliki kebaikan secara khusus bagi orang-orang yang beriman. Di antara kebaikan Allah Azza wa Jalla itu dari nama Al-Bar terulang satu kali, yaitu bisa didapati di dalam surah At-Tur, inna kunna min qabli nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Kata penduduk surga ketika dia telah dimasukkan ke dalam surga, diberikan kenikmatan-kenikmatan surga berupa minuman, berupa makanan, berupa pakaian, berupa hidangan-hidangan yang berupa menyejukkan pandangan. Bahkan kenikmatan yang terbesar disatukannya antara dirinya dan keluarganya di dalam surga Allah Azza wa Jalla, yang tidak pernah telinga mendengarnya, tidak pernah mata melihatnya, tidak pernah hati terbitik dengannya dengan kenikmatannya. Setelah itu penduduk surga mengatakan, inilah doa dari penduduk surga, bahwasanya inna kunna qabla dzalika nad'uhu, bahwasanya dahulu ketika kami di dunia, yaitu beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari neraka bersama para keluarga, agar mendapatkan kenikmatan di dunia alam barzah dan akhiratnya, dan terhindar dari kesengsaraan dunia alam barzah akhirat. Maka dari itu nama yang dia pakai, innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya Allah sangat maha baik lagi maha penyayang, karena terpenuhinya permintaan-permintaan seorang hamba. Dan di antara kebaikan Allah Azza wa Jalla secara zahir, Allah memberikan kepada kita mata agar kita melihat, memberikan kita telinga agar kita mendengar, tangan agar kita bergenggam, kaki agar kita melangkah, hati agar kita merasa ada rasa takut, rasa harap, rasa cinta karena Allah. Itu semuanya kebaikan zahiriyah yang diberikan baik orang taat maupun orang kafir. Tapi tidak semua mata yang mampu melihat, dia mampu melihat dari tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak semua telinga yang mampu mendengar bisa sejuk hatinya ketika mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Tidak semua langkah yang melangkah itu kuat melangkahkan kakinya di masjid untuk meraih ketaatan, kedekatan kepada Allah. Ini nikmat khusus yang diberikan kepada orang-orang kekasih-kekasih Allah yang ada di muka bumi. Dari kenikmatan yang secara umum adalah secara zahiriyah, seluruh keterpenuhi, terbitnya matahari, tenggelamnya, adanya siang dan malam, bisanya kita berpakaian, adanya keluarga, itu kenikmatan di antara kebaikan Allah SWT. Allah tidak menghukum kita karena setiap dosa kita. Bagaimana kalau setiap dosa yang kita melihat itu Allah butakan kita? Setiap tangan yang berdosa karena Allah, Allah potong tangan kita.
Setiap langkah yang salah langkah tidak di jalan Allah, Allah langsung hilangkan kaki kita. Apakah Allah tidak mampu terhadap itu semua? Mampu. Fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Tapi di antara kebaikan Allah, Allah tidak menghukum kita secara kes ketika kita bermaksiat kepadanya. Dan Allah memberikan kita pahala yang lebih bagus dari apa yang kita lakukan, padahal Allah tidak membutuhkan kita. Seandainya kita seluruh di muka bumi bermaksiat kepada Allah, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, tidak menurunkan derajat Allah sedikit pun. Tapi di antara kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada kita, walaupun Dia tidak membutuhkan kita, Dia membalas kebaikan kita dengan yang lebih baik. Dia memberikan kebahagiaan di dalam hati kita ketika kita merasakan berusaha mendekatkan diri kepadanya, dan itu kenikmatan yang tidak terhingga. Maka dari itu, di antara kebaikan Allah Azza wa Jalla yang memiliki nama Al-Barr, Allah yang Maha Baik dan mencintai Al-Bir, mencintai kebaikan. Maka dari itu ketika kita melihat makna-makna Al-Barr di dalam Al-Quran, itu semuanya amalan-amalan kebaikan yang dibawakan dalam Mu'jam Ar-Ra'id, dalam Mu'jam bahasa Arab. Dari antara makna Al-Barr adalah Al-Ata', Al-Ihsan, Al-Latif, dari tafsir Ibnu Abbas dan dinukil oleh Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya dan Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsir, adalah pemberian di atas kebaikan, pemberian di atas rasa kasih sayang. Maka dari itu dalam ayat Al-Quran banyak sekali. Wa wassaynal insanu biwalidayhi husna. Kami mewasiatkan kepada manusia agar dia melakukan kebaikan kepada orang tuanya. Jadi di antara hadis yang Nabi ditanya, apakah kebaikan yang paling baik saya lakukan? Siapakah orang yang paling dahulu saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi, yaitu ummuk. Qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala ummuk, qala thumma man, qala abuk. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah yang paling pantas saya berbuat baik kepadanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibumu. Orang ini bertanya lagi kepada Nabi, kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi tetap menjawab ibumu. Kemudian siapa lagi? Nabi menjawab ibumu. Kemudian siapa lagi? Kemudian ayahmu. Jadi orang yang pantas kita berbuat baik kepadanya setelah Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan kepadanya adalah kedua orang tua kita. Di ayat yang lain, kenapa harus kepada orang tua kita dahulu? Karena dia sebab menjadi kita berada di muka bumi, sehingga kita mampu melakukan ketaatan kepada Allah. Karena dia yang berkorban untuk kita ketika kita bayi, memberikan susu, memberikan kasih tanpa harap, tanpa balasan, sehingga wajib kita memberikan kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita. Bahkan kita tidak termasuk orang yang bersyukur ketika kita diberikan kebaikan, kemudian kita membalasnya dengan keburukan. Jadi di antara makna Al-Barr adalah Allah yang Maha Baik, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Baik kepada Allah, baik kepada dirinya melakukan ketaatan, dan baik kepada orang lain dengan melakukan kebaikan-kebaikan dengan cara tidak menyakitinya, dengan cara memberikan manfaat terhadapnya. Dan sekali lagi, bahwasanya kebaikan Allah Azza wa Jalla ada dua bentuk. Ada secara umum, yaitu kenikmatan dunia yang diberikan kepada semua makhluk, dan ada kebaikan secara khusus, yaitu ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah adalah nikmat secara khusus yang harus kita jaga hingga ajal menjemput, sehingga kita diberikan berita gembira di dalam ayat Al-Quran, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kebaikan demi kebaikan lafi na'im, dia diberikan di dalam surga yang penuh kenikmatan. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dibahagiakan di muka bumi dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan berbahagia di atas ketaatan tersebut. Karena itu diantara kebaikan Allah Azza wa Jalla hingga ajal menjemput. Dan semoga Allah dengan penuh kebaikannya menjadikan kita pula termasuk dari penghuni-penghuni surga bersama para keluarga, sanak kerabat, dan orang-orang yang terdekat yang kita cintai. Inna waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.